Perkenalkan, nama saya Sucelia Putri, saya dari BSI Margonda Depok, kelas 12 6D01, dan NIM saya 12 17 4221. Oke, kali ini saya akan membahas tentang cybercrime. Mungkin teman-teman semua udah pada tahu apa itu cybercrime, karena banyak banget jenisnya dan kasusnya di dalam maupun luar negeri. Salah satu jenis cybercrime yaitu phishing. Dan kasus phishing ini sudah terjadi di Indonesia, yaitu tentang internet banking BCA. Dan teman-teman juga mungkin udah pada tahu phishing internet banking BCA. Di sini saya nggak sendiri, ada 2 orang teman saya juga yang akan membahas tentang cybercrime ini. Dan mereka akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Dina Siti, NIM saya 1217 4753. Hai, saya Rozami Rohimin, NIM saya 1217 4939. Cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan dunia maya yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Contohnya seperti penipuan kartu kredit, pemalsuan cek, pemalsuan identitas, penipuan lelang secara online, pornografi, dan lain-lain. Cybercrime dalam bentuk web phishing. Web phishing di sini adalah salah satu metode yang bisa digunakan oleh para hackers untuk mencuri data-data dengan cara mengelabui target menggunakan fake form login pada situs palsu yang menyerupai situs aslinya. Cara kerja web phishing bisa dilihat sebagai berikut. Nah, meretas password dengan metode ini adalah yang paling mudah dipraktekkan. Itu sebabnya banyak sekali di dunia maya tersebar rujukan alamat-alamat yang mengarahkan browser kita ke alamat web phishing atau web palsu. Lalu berikutnya ada cyber law. Cyber law adalah hukum yang digunakan di dunia cyber atau dunia maya yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyber law juga merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya. Berikut ada cybercrime dalam bentuk phishing menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kasus phishing pada internet banking Bank BCA. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online, yaitu satunet.com, yang bernama Stephen Haryanto. Anehnya, Stephen ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini timbul ketika Stephen juga pernah salah mengetikkan alamat website. Kemudian dia membeli domain-domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama persis dengan situs internet banking BCA. Contohnya seperti www.klikbca.com, klikbca.com dengan huruf awalan K, klikbca.com dengan huruf awalan C, dan klikbac.com. Orang tidak akan sadar bahwa dirinya telah menggunakan situs aspal tersebut karena tampilan yang disajikan serupa dengan situs aslinya. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password dari pengguna yang memasuki situs aspal tersebut. Namun, hacker tersebut tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dana nasabah. Hal ini murni dilakukan atas keinginan tahuannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klikbca.com. Sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut. Stephen Haryono dapat disebut sebagai hacker karena dia telah mengganggu satu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya, sehingga tindakan Stephen ini disebut sebagai hacking. Stephen dapat digolongkan dalam tipe hacker sebagai gabungan white hat hacker dan black hat hacker.
di mana Stephen hanya mencoba mengetahui seberapa besar tingkatan keamanan yang dimiliki oleh situs internet banking BCA. Disebut white hat hacker karena dia tidak mencuri dana nasabah, tetapi hanya mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Namun, tindakan yang dilakukan oleh Stephen juga termasuk black hat hacker karena membuat situs palsu dengan diam-diam mengambil data milik pihak lain. Hal yang dilakukan Stephen antara lain scan, sniffer, dan password hacker. Karena perkara ini kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA, sebab dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain, yang dilindungi privasinya dan pemalsuan situs internet banking palsu. Maka perkara ini bisa dikategorikan sebagai perkara perdata, melakukan kasus pembobolan bank serta telah mengganggu suatu sistem milik orang lain, dan mengambil data pihak orang lain yang dilindungi privasinya, artinya mengganggu privasi orang lain dan dengan diam-diam mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Bagaimana sih caranya kita untuk penanggulangan kasus phishing yang sering terjadi di lingkungan kita? Tidak jarang pula link seperti ini dikirimkan oleh teman atau saudara kita sendiri, baik lewat grup WhatsApp ataupun sosial media yang lain. Caranya adalah jangan sembarangan mengklik link yang muncul di sosial network, entah melalui Facebook, Twitter, atau blog. Sering kita temui link yang menarik perhatian. Walaupun tidak mengetahui jelas soal apa link tersebut, sajian yang menarik berupa iklan atau sekedar kuesioner dan angket membuat kita membukanya. Tidak sedikit hal ini dijadikan peluang cybercrime atau penyebaran virus komputer. Maka dari itu, lebih baik hanya membuka iklan yang kita butuhkan saja. Jangan tergiur akan sesuatu yang malah akan membuat kita terjebak dalam cybercrime atau virus komputer. Maka dari itu, jadilah masyarakat yang pandai dan bijak dalam menghadapi kemajuan zaman ini. Dan untuk pemerintah, agar lebih banyak memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya kejahatan dunia maya atau cybercrime, serta ancaman pidana yang akan diterima para pelaku cybercrime. Untuk pihak-pihak yang bersangkutan yang berhubungan dengan dunia maya, agar meningkatkan keamanannya untuk situs-situsnya, agar para hacker tidak dapat dengan mudah meretas situs tersebut. Dari kasus phishing pada internet banking BCA yang telah kami bahas, antara cybercrime yang terjadi dan cyber law yang telah diterapkan pada kasus tersebut, untuk penerapannya menurut kami tergantung ketegasan dari pihak penegak hukum itu sendiri. Hukuman pidana maksimal 6 sampai dengan 8 tahun dan denda sebesar 600 juta sampai dengan 800 juta sudah cukup berat. Apalagi jika keuntungan yang diperoleh pelaku tidak sebanding dengan hukuman yang didapatkan. Namun, hukuman tersebut dapat dikatakan lebih ringan apabila keuntungan yang didapatkan pelaku lebih besar. Namun, untuk mencegah hal merugikan pihak lain tersebut terulang kembali, peran keluarga dan lembaga pendidikan sangatlah penting untuk mengarahkan seseorang untuk menggunakan keahlian yang ia miliki dengan bijak dan benar. Tentunya kita tidak mau dong hal itu terjadi kepada keluarga kita, maka dari itu, sangatlah penting kita untuk mengedukasi keluarga kita yang belum paham apa itu phishing. Jelas kan cybercrime itu apa, jenis-jenisnya apa aja, dan penjelasan kasus, salah satu kasus yang kita bawakan tadi. Buat teman-teman selalu waspada dan hati-hati dalam menggunakan internet maupun media online lainnya. Jangan sampai seperti Stephen tadi, kalian mencoba-coba yang pada akhirnya akan merugikan diri kalian sendiri. Tetap waspada dan sampai jumpa.